Saham Astra International dengan kode saham ASII sedang menjadi bahan perbincangan yang cukup marak di kalangan investor saat ini karena harga sahamnya sudah turun 10% secara year to date, terutama pada minggu ketiga pada awal tahun 2024. Saat ini harga saham ASII ada di level 4.990 atau sudah di bawah Rp5.000 per lembar saham. Padahal pada pertengahan tahun 2023, harga saham Astra International masih bertengger di posisi 6.900-an. Jadi ini penurunannya cukup dalam dan sangat signifikan. Penurunan ini membuat valuasi saham Astra International menjadi sangat murah. Pada harga 4.990, harga yang diambil pada tanggal 24 Januari tahun 2024 saat video ini dibuat, PER-nya hanya sebesar 5,91 kali dan PBV-nya hanya 1,06 kali saja. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini merupakan suatu peluang atau jebakan? Bagaimana solusinya untuk investor yang nyangkut di saham ini pada harga antara 5.000 sampai dengan 6.000-an? Saya punya solusinya dan penjelasan yang cukup masuk akal untuk situasi Astra International saat ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai analisa sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Pertama, saya akan jelaskan dulu kenapa saham Astra International ASII turun sedemikian rupa, sampai-sampai membuat orang menjadi ketakutan dengan saham ini. Yang pertama, kalau Anda perhatikan, selama beberapa minggu terakhir di bulan Januari tahun 2024, IHSG memang sedang terlihat lesu dan mengalami koreksi yang sehat karena memang sebelumnya sudah naik. Dan tidak hanya saham Astra International saja yang turun, tetapi hampir semua saham di Bursa Efek Indonesia, terutama yang big cap, juga semuanya turun. Kita perhatikan indeks LQ45 yang berisi 45 saham big cap terliquid mengalami penurunan 1,17% pada minggu ketiga Januari 2024. Sehingga memang wajar jika saham Astra International juga ikut turun, karena mayoritas teman-temannya di LQ45 juga turun seperti Anda perhatikan BCA, BBRI, BBNI, Telkom, PTBA, Adaro, dan juga beberapa saham LQ45 gorengan seperti Brand, Cuan, BRPT, serta ada juga temannya lain yang gorengan juga TPIA, AMMN, dan juga Goto. Nah, mereka yang saya sebutkan terakhir inilah yang termasuk dalam 20 besar market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia, tapi sayangnya mereka-mereka inilah yang disebut sebagai saham gorengan karena fundamentalnya amat jelek dan parahnya pada awal tahun 2024 ini mereka semuanya turun sehingga menyeret IHSG ke jurang kekelaman. Dan pada akhirnya juga menyeret saham-saham bagus lainnya terutama untuk big cap yang turun bersamaan dengan saham-saham gorengan ini. Jadi menurut saya penurunan Astra International ini sifatnya hanya sementara karena mengikuti IHSG yang memang lagi turun. Yang kedua, pada tahun 2023, saham Astra International terkena sentimen dua skandal sekaligus, yaitu isu rangka motor ESAP untuk merek motor Honda yang diduga kropos dan juga karatan. Ya, memang waktu itu santer diberitakan bahwa Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen memerintahkan PT Astra International Honda Motor anak usaha dari ASII di bidang produksi dan distributor motor Honda untuk melakukan penarikan produk atau recall sepeda motor merek Honda di Indonesia. Di mana ketika ini terjadi, maka hampir pasti Astra International juga akan mengalami kerugian besar-besaran. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi. Berita ini viralnya itu pada bulan Agustus Dan kalau memang benar terjadi kerugian pada Astra Honda Motor, maka tentunya kinerja untuk kuartal ketiga tahun 2023 juga akan turun. Tetapi nyatanya, Anda bisa perhatikan sendiri, penjualan dan laba bersih Astra International, terutama dari divisi motor Honda, tetap lancar jaya dan mencatatkan kenaikan. Laba bersih Astra International secara keseluruhan konsolidasi mengalami kenaikan 25 triliun dari yang sebelumnya 23 triliun. Lalu untuk anak usahanya PT Astra Honda Motor yang terkait langsung dengan isu tersebut, penjualannya malah naik fantastis menjadi 71 triliun dari yang sebelumnya 55 triliun. Jadi jelas isu tersebut sama sekali tidak ada kaitannya atau berpengaruh pada kinerja Astra International secara keseluruhan. Lalu ada lagi satu isu yang paling terbaru di akhir tahun 2023, ada skandal pengujian keselamatan untuk produk mobil merek Daihatsu. Skandal ini terjadi di pabrik Jepang yang sudah selama bertahun-tahun mereka memanipulasi uji keselamatan mobil yang diproduksinya. Nah, berdasarkan keterangan dari laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2023,
PT Astra Daihatsu Motor (ADAM) adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Astra International sebesar kurang lebih 31,87%. Sisanya dimiliki oleh Daihatsu Motor Co. di Jepang dan juga oleh perusahaan Toyota Tsusho Corporation ya di Jepang juga. Sehingga dalam hal ini PT Astra Daihatsu Motor bukan merupakan perusahaan terkendali dari Astra International. Jadi dalam hal ini kalaupun memang benar rugi ya, pada kenyataannya tidak rugi loh. Maka porsinya kerugiannya itu hanya 31% saja dari anak usahanya ini. Dan faktanya, pada tanggal 22 Desember tahun 2023, Toyota dan juga Daihatsu di Indonesia mengumumkan distribusinya kembali normal untuk penjualan di domestik. Lalu juga mereka mengumumkan beberapa hari kemudian bahwa mereka telah melakukan ekspor Daihatsu secara bertahap setelah kejadian itu ke lebih dari 60 negara tujuan. Nah, alasan yang ketiga kenapa saham Astra International turun akhir-akhir ini, hal ini dikaitkan dengan masuknya produsen mobil listrik atau mobil murah ya, merek BYD asal Cina ke Indonesia. Hal ini ditakutkan akan mempengaruhi persaingan pasar mobil di Indonesia, termasuk pangsa pasar Astra International. Nah, untuk sentimen yang satu ini menurut saya terlalu dini ya untuk ditakutkan. Nah, saya mau kasih informasi sebagai berikutnya. Di Indonesia sendiri, sudah sejak lama beberapa produsen mobil dari Cina itu masuk dan melakukan penetrasi yang agresif. Di antaranya ada Wuling, ada DFSK, Chery, Neta, Maxus, Haval, Ora, dan Tank. Ya, Anda mungkin beberapa ada yang masih asing dengan merek mobil ini ya, tapi coba deh Anda searching di internet. Ada itu merek mobil asal Cina yang sudah masuk dengan merek seperti ini. Tapi semua brand mobil dari Cina yang sudah masuk sampai dengan saat ini belum mampu menggeser pangsa pasar mobil Astra International di Indonesia, walaupun mereka menjual mobil yang lebih murah. Ya jangankan mobil dari Cina ya, produsen mobil yang sudah lama di tanah air saja seperti Honda, Mitsubishi, Peugeot, BMW, dan juga lain-lain tidak mampu menggeser atau paling tidak mengurangi pangsa pasar mobil Astra di Indonesia. Padahal mereka sudah sangat lama di Indonesia. Faktanya, sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, pangsa pasar mobil Astra malah justru naik ya, dari yang tadinya 55% ke 56%. Lalu untuk pangsa pasar sepeda motor Honda juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari yang tadinya 74% menjadi 79% sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023. Nah, demikian pula dengan pangsa pasar alat berat merek Komatsu. Nah, untuk alat berat ini dijalankan oleh anak usahanya ya, United Tractor, yang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dari 28% menjadi 31% pada kuartal ketiga tahun 2023. Di samping itu tahun 2023, Astra International juga banyak mengeluarkan atau semakin gencar ya mengeluarkan merek-merek mobil baru yang hal ini ternyata direspon positif oleh pasar. Jadi kita lihat saja ya perkembangannya ke depan. Yang penting sekarang tuh ada jangan terlalu asal takut ya di awal karena mendengar berita yang belum jelas terbukti kebenarannya. Yang jelas di sini Astra International merupakan salah satu perusahaan yang sudah banyak melewati berbagai macam tantangan, mulai dari krisis tahun 99 sampai dengan Covid yang kemarin baru terjadi. Tapi sampai dengan hari ini, mobil merek Toyota masih laris manis di pasaran, terutama untuk merek Avanza. Dan kalaupun nantinya akan berganti menjadi mobil listrik, ya tentunya mereka juga akan ikut jualan mobil listrik, ya mungkin Toyota listrik, dan sekarang juga ada Toyota Hybrid yang penjualannya juga sedang naik. Nah, itulah sederet sentimen yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini yang menyerang Astra International. Sekarang coba deh kita lihat internal Astra International itu sendiri. Dari sisi kinerja fundamentalnya masih bagus atau tidak? Nah, sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, kinerja Astra International masih terlihat sangat bagus. Padahal secara khusus saya mau tekankan dalam hal ini, di saat yang bersamaan, iklim investasi, usaha, dan juga daya beli masyarakat pada tahun 2023 sebenarnya sedang turun, tetapi kinerja Astra tetap naik. Kita perhatikan yang pertama untuk pendapatannya naik ya, 8,8%. Dari yang tadinya 221 triliun menjadi 240 triliun. Lalu untuk laba bersihnya, kita lihat yang pemilik entitas induk ya, naik 10%. Dari yang tadinya 23 triliun menjadi 25 triliun, 25,6 triliun. Nah, kalau kita breakdown pendapatannya, kita perhatikan di sini, hampir semua lini usaha dari Astra International mencatatkan kenaikan ya.
tercatat otomotif naik 12%, jasa keuangan naik 16%, alat pertambangan, alat berat dan juga pertambangan naik 7%, infrastruktur naik 16%, dan teknologi yang naik 2%. Hanya ada 2 saja yang turun, yaitu agribisnis dan juga properti. Tetapi kedua lini usaha ini menyumbang porsi yang kecil terhadap total pendapatan dari Astra International. Berikutnya kita perhatikan untuk kondisi kesehatan hutangnya atau analisa solvabilitas. Kita perhatikan hutang yang mengandung bunga sudah saya hitung, laporan keuangan yang sudah saya garis berwarna kuning, totalnya itu 87 triliun. Jumlah ini setara dengan 42% dari total hutangnya yang sebesar 204 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi hutang Astra International lebih didominasi oleh hutang usaha, bukan hutang yang mengandung bunga, seperti obligasi, hutang bank, senior note, dan juga lain-lain. Lalu jumlah hutang yang mengandung bunga ini juga setara dengan 46% dari total ekuitasnya. Dalam hal ini saya mencatat net DER-nya jadinya 0,46 kali. Hal ini menunjukkan atau mengindikasikan solvabilitas yang sangat sehat dan kuat dari Astra International karena hutangnya itu masih di bawah ekuitasnya alias di bawah 1 kali. Berikutnya kita perhatikan dari sisi arus kas. Pada kuartal ketiga tahun 2023, Astra International masih tetap konsisten dengan tradisi positif arus kas sebesar 34 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 6% dari periode sebelumnya yang sebesar 32 triliun. Hal ini juga didukung oleh kenaikan kas dari pelanggan yang sebesar 2% menjadi 251 triliun, sehingga membuat kas yang dihasilkan dari operasional surplus sebesar 40,9 triliun. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi arus kas seperti ini, maka dapat dipastikan kondisi likuiditas dari Astra International itu sangat baik. Berikutnya kita lihat juga pertumbuhan kinerja Astra International ya. Tapi kali ini untuk mempersingkat waktu saya hanya melihat dari pertumbuhan EPS-nya, earning per share atau laba per saham. Nah ini untuk menunjukkan pertumbuhan kekayaan pemegang saham atas setiap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita perhatikan ya untuk EPS-nya. Pada tahun 2015 ya, sebenarnya EPS dari Astra International itu terlihat terus bertumbuh ya, terus naik terus, sampai terpaksa harus berhenti karena Indonesia saat itu sedang diserang COVID-19 pada tahun 2020, sehingga terlihat EPS-nya turun pada saat tahun 2020 tersebut. Tetapi memang dasarnya perusahaan bagus ya. Tidak lama setelah itu, kinerja Astra International berhasil turn around pada tahun 2022, dan kembali melanjutkan pertumbuhan yang sangat impresif Anda perhatikan pada tahun 2023. Nah EPS untuk tahun 2023 itu merupakan EPS yang disetahunkan ya. Caranya itu kita mencari EPS estimasi ya untuk tahun atau kuartal keempat tahun 2023 ke dalam perhitungan untuk full year-nya. Nah di sini saya cukup heran ya. Dengan EPS yang bertumbuh seperti ini, maka sepertinya tidak mungkin ya kalau harga sahamnya itu tidak bertumbuh juga. Secara valuasi Anda bisa perhatikan ya, masa bisa EPS yang sudah naik seperti ini dari yang hanya 399 di tahun 2020 ketika COVID sampai dengan saat ini sudah 846 jika disetahunkan ya, itu artinya sudah naik 3 kali lipat. Tetapi di saat yang bersamaan valuasinya saat ini hampir sama rendahnya atau sama murahnya dengan di tahun 2020. Anda perhatikan grafik valuasi PBV yang memperlihatkan rata-rata PBV dari Astra International selama 5 tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan rata-rata price to book value saat ini sudah hampir sama seperti saat terjadinya krisis akibat COVID tahun 2020. Penurunan harga saham Astra International saat ini ada di level 4.990. Itu membuat PBV-nya saat ini yang sebesar 1,06 kali sudah jauh lebih rendah dari rata-ratanya yang ada di min PBV sebesar 1,51 kali. Ini artinya saat ini dari sisi PBV, Astra International masih sangat under value. Lalu hal yang sama juga kita perhatikan untuk valuasi PER-nya. Ketika kinerjanya naik, masa iya PER-nya sama seperti tahun 2020? Penurunan harga saham Astra International saat ini ada di level 4.990, juga membuat PER-nya turun menjadi sebesar hanya 6,47 kali saja, lebih rendah dari rata-ratanya selama 5 tahun terakhir yang ada di min PER sebesar 11,41 kali. PER saat ini juga lebih rendah ketimbang dari PER rata-rata IHSG yang sebesar 13 kali. Maka ini jelas dari sisi PER, valuasi Astra International saat ini jelas sangat murah. Jadi di sini saya melihat ada peluang ya.
jika kita percaya bahwa suatu saat pasar akan bersikap rasional. Rasional di sini maksud saya itu adalah orang akan berpikir, mana mungkin mereka akan melewatkan sebuah barang yang nilainya bertambah tetapi harganya malah makin murah. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah dividennya. Nah, untuk mencari estimasi dividen Astra International untuk tahun 2024 ya, berdasarkan tahun buku 2023. Kita cari dulu EPS estimasi untuk tahun 2023 full year. Di sini saya dapat angkanya 846. Angka ini kita tidak perlu repot cari-cari karena kita tinggal lihat saja untuk estimasi full year-nya itu di data RTI. Nah, yang berikutnya kita juga akan mengestimasi dividen per share atau berapa persen dari laba per sahamnya yang dibagikan untuk dividen. Nah, di sini kalau kita rata-ratakan ya, ini kalau kita tarik ke belakang, rata-rata itu dividen per share dari Astra International itu sebesar 40-50%. Nah, ini kita ambil yang paling rendah aja deh. Itu artinya sudah lebih rendah daripada tahun lalu ya. Tahun lalu kan Anda perhatikan DPR-nya itu 89,51%. Jadi ini kita kasih lebih dari setengahnya lah, kasih turun setengah jadi 40%. Sehingga kita dapat estimasi dividen Astra International yaitu sebesar 338, 40% dari 846. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga saham saat ini 4.990, maka dividen yield dari Astra International itu sebesar 6,8%. Nah, di sini Anda bisa bandingkan sendiri ya. Misalnya Anda taruh uang ini di deposito yang bunganya 4%. Maka yield dari Astra International ini sudah jelas sangat tinggi sekali ya. Atau mungkin Anda mau tempatkan itu di ORI yang mungkin bunganya sekarang 6,1% ya, 6,2%. Tentunya yield dari Astra ini juga lebih tinggi. Dan di sini saya ajak Anda untuk melihat data histori dari dividennya ya. Anda perhatikan, hampir setiap tahun atau setiap tahun ya, Astra International tidak pernah absen membagikan dividen. Dan di sini Anda perhatikan, Astra International selalu konsisten bagi dividen setahun 2 kali, yaitu dividen interim dan juga dividen tunai. Nah, pada untuk tahun buku 2023, Astra International itu sudah membagikan dividen interim ya, yaitu sebesar Rp98 per lembar saham. Jadi kalau kita mau hitung secara fair untuk tahun 2024 nanti, dividennya itu tinggal dikurangkan saja ya. Dari 338 dikurangi 98. Nah, nanti itu akan didapat dividen nominal untuk tahun 2024. Yang jelas dari data ini terlihat bahwa sampai dengan saat ini Astra International masih layak investasi, masih layak invest. Setidaknya bagi Anda yang menginginkan untuk masuk di saham big cap yang sudah mapan, sudah mempunyai nama besar, dan juga sudah terbukti resilient terhadap perubahan. Dan Anda yang menginginkan untuk masuk pada saham yang konsisten membagikan dividen, sehingga bisa menjadi sumber pemasukan bagi Anda setiap tahunnya. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Salam Value Investor.